Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mudik merupakan tradisi masyarakat yang dilakukan menjelang Lebaran tiba. Tradisi ini dilakukan masyarakat untuk bersilaturahim dengan sanak saudara di kampung halaman. Gelombang pemudik ini tiap tahunnya bisa mencapai jutaan orang. Tahun ini, karena pandemi COVID-19 masih melanda, pemerintah mengeluarkan larangan mudik untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona makin meluas. Adanya aturan ini menimbulkan beragam respon dari masyarakat. Ada yang setuju dan ada yang kurang setuju. Sahabat sekalian, kali ini kelompok 1 mahasiswa Psikologi Sunan Ampel Surabaya di kelas saya, yaitu mata kuliah Need Analysis dan Problem Solving, akan mengulas tentang isu larangan mudik di tahun 2021. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Waalaikumsalam, selamat sore. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Sunan Ampel jurusan Psikologi. Nama saya Zumatul Atiko, akan mewawancarai untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Need Analysis. Oh iya, boleh perkenalan dulu nih, Kak. Oh ya, nama saya Narita Tanjung Larasati. Kalian bisa panggil Narita. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu sekarang domisilinya di mana ya, Kak? Di Sidoarjo sih, Gedangan. Oh ya, Gedangan Sidoarjo. ya lumayan deket. Iya. Kak, Lebaran tahun ini mudik gak? Sebenarnya nggak ada rencana mudik, tapi karena ada saudara yang meninggal sama keluarga besar di Kediri, jadi kemarin memang menyempatkan untuk takziah itu. Karena rumahnya itu satu desa, jadi kan sungkan kalau nggak ketemu sama mbah ya. Oh iya. Kayak gitu. Oke, Mbak, langsung ke pertanyaan aja ya. Menurut Ya, boleh. Kakak nih, kan sebenarnya mudik itu dilarang ya. Nah, menurut Kakaknya, kebijakan larangan mudik itu bagaimana? Sebenarnya kan mudik itu sangat membingungkan tahun ini. Kalau tahun kemarin memang fix kami sekeluarga memang nggak mudik kemana-mana, jadi di rumah aja. Nah, tahun ini awal itu sebenarnya kami udah seneng, karena awal kan mungkin kalian juga tahu ya, adik juga tahu kalau boleh mudik gitu kan, tapi nggak lama. Ya, terus kami udah rencana itu mudik ke Jogja sama Kediri. Oh, berarti boleh. Nah, terus kenapa tiba-tiba dilarang mudik? Terus ada penyekatan, kemudian pemerintah A melarang, pemerintah B tidak. Jadi dalam waktu seminggu itu mungkin kita nemu berita, nemu info itu kok nggak sama gitu dari pusat. Bingung juga kan. Terus nanti kalau mudik syaratnya apa? Iya, syaratnya apa? Harus ini, harus itu kayak gitu. Jadi menurut saya untuk peraturan larangan mudik itu rancu ya, nggak pasti. Saya rasa juga nggak cuman karyawan biasa yang bingung, polisi pun mungkin juga bingung ya. Dengan peraturan yang seperti itu mungkin mereka juga bingung. Terus mahasiswa juga bingung, anak-anak rantau juga bingung. Itu sih yang saya rasain. Oke. Jadi menurut Kakak nih, sebaiknya pemerintah menangani kasus mudik selama pandemi ini gimana? Sebaiknya gimana? Oke, kalau pemerintah sebaiknya gimana? Gini, menurut saya yang hanya
masyarakat ya, saya berbicara sebagai masyarakat. Kalau memang pemerintah melarang mudik, ya udah larang semuanya, jangan dikecuali-kecualikan. Kalau memang kami masyarakat karyawan anak rantau nggak boleh mudik, ya jangan memasukkan orang asing dong di saat yang bersamaan ketika kami dilarang mudik. Kemudian kalau misal kami dilarang mudik, kenapa ziarah kubur aja nggak boleh? Padahal ziarah kubur nggak harus kami mudik. Kadang ada yang memang kami nggak punya kampung kan, ada yang teman-teman nggak ada kampung, memang ziarah di tempat dia sendiri, tapi juga disuruh pulang kayak gitu. Tidak boleh lah intinya. Jadi sebenarnya harusnya pemerintah kalau memang mau melarang mudik atau boleh mudik dengan syarat ABC, ya udah adil lah ke semua orang, mulai dari yang atas sampai yang bawah, mulai dari pebisnis sampai mahasiswa, mulai dari PNS sampai rakyat biasa. Itu mungkin kami akan lebih legowo ya. Kalau memang memang tahun ini tidak boleh mudik, semua kalangan nggak boleh mudik. Nggak cuma TNI Polri yang harus disuruh kerja kayak gitu. Mereka juga capek, saya tahu ya, ngelihat mereka di jalanan juga mungkin simpang siur yang kayak gini. Sebenarnya mereka juga pasti punya hati lah ya, ingat keluarga juga, mau nyegat-nyegatin orang itu juga kasihan, tapi gimana lagi peraturan. Jadi kayak gitu sih. Mungkin kami semua akan patuh kalau memang itu adil untuk seluruh kalangan, tidak boleh mudik. Jadi kami ya manut kayak gitu. Apa saja yang perlu kakak siapkan untuk mudik lebaran tahun ini? Sebenarnya tahun ini adalah mudik yang sangat tidak terprediksi daripada tahun kemarin. Karena kemarin kan memang tidak ada mudik sama sekali, ya sudah, kita tidak ada persiapan apapun. Tahun ini pun kami tidak ada persiapan, tapi karena saat hari H sholat Id, kami dihubungi bahwa ada Pak D yang meninggal, dan itu sudah saudara yang kesekian dari 2 tahun ini yang kami tidak bisa datang ketika beli orang tua ada liburnya saat ini kebetulan. Yang kemarin mungkin ada saudara yang meninggal, orang tua nggak ada libur, jadi kami nggak ada mudik, nggak ada takziah. Tapi karena tahun ini ada libur dan kami ada kabar seperti itu, ya udah kami berangkat. Untuk persiapan, sejujurnya kami juga kemarin bingung satu keluarga. Karena harus ke RT untuk persiapan surat perizinan ya, kayak gitu. Yang tanda tangan RT, tanda tangan RW, kayak gitu. Karena memang kami untuk takziah sebenarnya. Coba kalau misal pun rumah saudara kami yang meninggal itu nggak satu desa dengan rumah nenek, kami mungkin nggak akan mampir juga ke sana. Ya karena saking takutnya di jalan itu, bukan takut apa ya, riwahnya itu loh, nanti putar baliknya gimana kalau udah jauh, udah terlanjur deket rumah, tapi kita suruh putar balik, itu sih yang bikin kita lebih takut, karena bakal lebih capek di jalan, dengan mood yang sudah nggak bagus, karena suruh putar balik itu kan sudah mental ya, udah kita nggak mood jadinya kan, jadinya itu yang bikin kami sebenarnya was-was. Untuk persyaratannya, kami nggak bawa baju sebanyak tahun-tahun lalu karena memang niatnya nggak lama. Kalau tahun lalu kan tahun-tahun lalu kami mudik 1 mingguan. Ini cuma berapa 3 hari. Seperti itu. Jadi perlengkapannya nggak banyak, ya cuma bawa syarat dari RT RW itu tadi, tanda tangan kayak gitu. Oke, jadi agak ribet ya Kak, karena kan peraturannya juga cukup bingung gitu. Betul. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana suasana dan situasi mudik di tahun ini, seperti di jalan atau di desa tempat kakaknya mudik itu bagaimana kondisinya? Oke. Untuk perjalanan mudik, saya kira perjalanan saya dari Sidoarjo ke Kediri itu akan sangat macet, sangat ramai karena banyak orang yang akan dirazia di jalan. Bayangan saya saat di rumah itu seperti itu. Tapi ketika kami sudah di jalan,
Dan kami lewat jalan utama ya, nggak lewat jalan tikus. Karena nggak tahu juga jalan tikus ke sana itu kemana. Jadi kami lewat jalan utama yang memang biasanya kami lewati, dan itu jalan-jalan besar, kayak Krian, Mojokerto, Mojo Agung, Jombang itu kan. Kemudian Pare, baru masuk ke Kediri. Nah, itu menurut saya dari tahun-tahun lalu yang tidak ada corona, sangat jauh berbeda. Karena jalan sebesar itu, saya melihat plat nomor luar kota, itu bisa dihitung. Misal, kita dari Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, itu masih ketemu cuman plat nomor WL gitu. Nanti masuk Jombang, Pare, Kediri, itu baru ada plat nomor S, AG kan Kediri, kayak gitu. Jadi masih bisa dihitung untuk orang-orang yang mudik. Sepi banget, sangat-sangat sepi. Dan saya sampai bisa kecepatannya udah melebihi standar gitu loh, saking sepinya kayak gitu. Yang biasanya mungkin macet ya 50 km per jam, sekarang bisa lebih dari itu karena sepi. Jadi ketemunya cuman sama orang-orang yang memang mau silaturahmi ke keluarga sih. Kan kelihatan tuh bedanya. Kalau orang mudik bawa tas biasanya kan, pakai helm, pakai safety lah. Tapi kami kemarin ketemunya sama orang-orang yang memang kelihatannya mau silaturahmi sih, pakai kebaya, pakai long dress kayak gitu. Gitu. Iya. Sepi jalanannya. Iya, sepi ya, Kak. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau untuk arus baliknya nih, balik dari mudiknya itu bagaimana kondisinya? Dan Harus balik. sama harapan Kakak untuk mudik di tahun depan, Lebaran tahun depan. Oke. Arus mudik hari Minggu itu kami pulang hari Minggu, di mana itu mungkin hari pilihan semua orang ya untuk balik ke kota masing-masing ya, karena Senin udah masuk. Nah, kami kira surat yang kami bawa dari RT itu akan berguna. Maksudnya saya kira akan ada cegatan, akan ada razia yang menanyakan surat menyurat. Tapi ternyata sama, nggak ada. Ada posko lebaran, cuman tulisan posko lebaran, terop sama kursi. Penjaganya, polisinya, satpamnya, semua itu nggak ada, kosong. Cuman terop sama kursi. Itu dari, saya mengamati dari berangkat sampai pulang, biasanya di kota besar ya, Jombang. Kalau kami mudik itu kan macetnya di Jombang sama masuk Pare. Nah, di Pare sama di Jombang itu memang ada posko lebaran. Tapi yaitu dari penglihatan kami, memang tidak ada polisi yang di tengah jalan terus nyetop-nyetop, penyegatan tuh nggak ada. Yang ada cuman di posko besar, bukan posko besar apa ya, Polres Mojokerto Kota, yang memang polisinya ya di Polres, jadi nggak ada yang di tengah jalan untuk nyegat-nyegat tuh nggak ada. Alhamdulillahnya aman. Nah, untuk harapannya untuk mudik tahun depan ya. Iya, tahun depan. Untuk pemerintah, tolonglah jangan diperpanjang dong. Ini 3 tahun nggak mudik, 3 tahun banyak orang nggak ketemu keluarga, 3 tahun juga orang-orang banyak yang kehilangan keluarga tanpa bisa bertemu. Jangan diperpanjang lagi lah kayak gini. Dan kalau memang jangan plin-plan gitu bikin peraturan. Tumpul ke atas, tajam ke bawah, bener enggak? Jadi kayak kami tuh yang di bawah ngerasanya kayak, ya Allah gini banget sih karyawan, gini banget sih mahasiswa, susah banget pulang ke rumah. Padahal orang tua juga belum tentu tahun depan masih ada. Nenek kakek belum tentu tahun depan masih ada. Saya yang kehilangan Pak De Bude aja, ngerasanya udah, ya Allah udah banyak banget yang terlewat, dan kami nggak bisa datang gitu. Apalagi kalau orang-orang yang ngerasain nenek kakek kandungnya nggak ada, ayah ibunya di desa nggak ada, gimana sedihnya gitu loh, hanya demi mentaati peraturan yang sangat-sangat merugikan, yang sangat-sangat nggak pasti ini, kami sampai kehilangan orang tua. Dan itu sih yang saya khawatirkan, karena saya nggak tahu juga tahun depan saya mungkin akan rantau atau kerja di mana, atau saya ada di mana, orang tua di mana, kan kita nggak ngerti. Iya. Sekali yang sudah dipikir matang-matang, nggak asal ceplos, nggak asal keluar ke media yang membuat kami semua bingung. Dan jangan berbeda info
Padahal pemerintah pusat ya, itu kelasnya pemerintah pusat. Tapi kenapa kok masih berbeda-beda yang sampai ke masyarakat? Itu yang bikin kami susah sih. Kayak gitu. Tolong diperbaiki deh peraturannya. Kalau bisa COVID-nya dihilangkan ya. Iya, semoga aja. Sebenarnya iya, semoga COVID-nya memang sudah benar-benar hilang. Karena kangen juga lah lihat negara-negara lain yang sudah mulai masuk sekolah, yang sudah mulai normal kembali, kayak gitu. Ya pengen juga seperti mereka semua. Tuh kan nggak seterusnya juga ya Indonesia akan online terus seperti ini, apa-apa online kayak gitu Iya, ya. soalnya ribet juga kalau online. Iya, makanya nggak cuma mahasiswa yang ribet ya, karyawan juga Iya, harus online, semuanya. harus swab setiap minggu, capek loh, swab itu sakit loh. Ya itu sih. Ya, oke Kak, terima kasih atas waktu luangnya. Eh, Ya, semoga pandemi ini segera berakhir, biar tahun depan bisa mudik bareng keluarganya, ya, amin. dan mudiknya juga bisa normal, nggak ada penyekatan lagi. Iya, Ya udah. amin amin ya Allah. Itu sih yang paling penting. Percuma kan dibolehin mudik Ya, tapi dicegat, dirazia. nah, Kasihan. nah ya benar. Dan semoga keluarganya juga sehat-sehat. Amin ya Amin. Allah, amin. Amin. Ya, terima kasih Kak. Iya, Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam. Oke, jadi aku perkenalkan diriku dulu ya. Jadi aku Hanun Kotrunada, dipanggil dengan Hanun. Dan saat ini aku bakal wawancara kamu untuk memenuhi tugas ujian akhir magnet analysis. Nah, di sini aku bakal wawancara soal mudik nih. Kamu bisa perkenalkan diri dulu nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nia Sari, tapi biasa dipanggil Nia. Oke. Jadi di sini Nia, kamu sekarang selain jadi mahasiswa, tapi juga jadi ini ya, terdaftar sebagai anggota PMI ya, Palang Merah Indonesia. Iya. Oke. Nah, aku mau tanya-tanya nih, kan kemarin ada larangan mudik ya dari pemerintah dikarenakan pemerintah masih menganggap resiko penularan COVID-19 di pandemi ini masih tinggi. Jadi ada larangan mudik. Nah, larangan mudik ini menurut kamu gimana sih kalau menurut pandangan kamu? Bisa diulangi pertanyaannya, agak terputus tadi. Oke, jadi gini, adanya larangan mudik sama pemerintah ini karena resiko penularan COVID-19 ini masih tinggi kan ya. Nah, menurut kamu, pandangan kamu, larangan mudik ini gimana pandangan kamu? Menurutku larangan mudik ini sebenarnya baik ya, karena kalau di larangan sendiri masih banyak ditemukan pemudik yang banyak keluar masuk dari luar kota gitu kan. Jadi kalau misalkan larangan mudik ini sebenarnya baik karena bisa mengurangi angka kenaikan dari yang luar kota sendiri. Oke, berarti menurut Nia ini baik ya karena cukup efektif untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Nah, Nia kan kemarin ini ya sempat menjadi anggota Palang Merah Indonesia yang turut terjun langsung ke posko penyekatan di daerah mana kalau boleh tahu? Di daerah Benowo. Di daerah Benowo ya. Nah, itu bisa diceritakan nggak? Kamu di situ tuh ngapain aja sih kerjanya kalau di posko penyekatan? Apa yang kamu lakukan gitu? Kalau kami sendiri ya waktu
lapangan, yang pasti itu akan dilakukan penyekatan oleh pihak kepolisian. Dari pengendara baik sepeda motor maupun baik roda 4 maupun roda 2 yang dari luar kota, khususnya yang memiliki plat kendaraan di luar L sama W, itu akan diarahkan untuk masuk ke dalam terminal Menowo, dan petugas yang di sana, contohnya petugas dari PMI, petugas dari Linmas, petugas dari Damkar, kepolisian, dan Dishub itu akan menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat yang dimiliki oleh pemudik tersebut. Kemudian jika surat yang dimiliki oleh pemudik tersebut tidak lengkap atau alasannya tidak kurang bisa diterima oleh pihak kami, misalnya oleh petugas, dengan tanpa membawa surat sehat ataupun surat tugas, surat swab, itu akan diputarbalikkan. Seperti itu. Oke, jadi yang berkontribusi cukup banyak ya, ada dari pihak kepolisian, ada dari pihak TNI ya tadi, itu selalu Dishub dan juga PMI gitu ya. Iya, cukup banyak memang. Oke, nah kalau selama kemarin kamu jaga posko penyekatan itu ada kejadian-kejadian yang ini nggak, kayak misal mungkin menemukan pemudik yang ternyata positif COVID, atau mungkin ada pemudik yang marah nih, kayak misal di daerah Jawa Barat kan banyak banget tuh yang pemudik yang disuruh putar balik tapi malah marah-marah gitu. Apa ada kejadian seperti itu nggak? Alhamdulillahnya waktu aku jaga itu nggak ada. Oh, ada satu bukan pemudik sih sebenarnya. Beliau itu mengakunya nggak mudik, tapi beliau itu mau bertemu dengan klien, tetapi tidak membawa surat-surat yang lengkap. Jadi petugas di lapangan terpaksa untuk memutarbalikkan beliau, tapi beliau sedikit dibilangnya, bisa dibilang nggak terima karena itu urusan kerja, dibilangnya begitu. Tetapi waktu petugas itu menanyakan kelengkapan suratnya, beliau tidak bisa memberikan suratnya. Oke, berarti kalau di Jadi daerah Benowo petugas tetap terpaksa memutarbalikkan beliau. Oke, berarti kalau di daerah Benowo kemarin cukup lancar ya, mungkin hanya sedikit ada kendala gitu ya. Nah, kalau ini nih berdasarkan hasil yang kamu lakukan seharian di posko penyekatan, apakah penyekatan seperti itu tuh cukup efektif ya untuk menghalau warga untuk tidak mudik gitu? Sebenarnya cukup efektif ya, karena dalam satu kali proses penyekatan saja itu ada banyak sekali kendaraan dari luar kota pada saat itu ya. Pada saat itu yang diarahkan masuk untuk diperiksa itu ada banyak sekali, selain plat L dan plat W. Itu ada banyak sekali. Dan banyak juga yang telah dikumpulkan di dalam terminal itu yang diputar balikkan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Oke, berarti Mas sebenarnya cukup banyak ya warga yang bisa dibilang agak bandel gitu, melanggar larangan dari pemerintah untuk tidak mudik gitu ya, sehingga harus diputar balikkan lagi, harus disuruh balik lagi gitu ya. Mungkin yang bisa dibilang bandel itu bagi mereka yang nggak memiliki kelengkapan kali ya. Dan kebetulan juga waktu aku jaga itu kan sebenarnya udah banyak yang masuk kerja. Jadi bisa jadi pada saat itu mungkin tujuannya bukan mudik,
tapi buat kerja, tapi karena masih dalam waktu proses pelarangan mudik, jadi ya terpaksa harus diputar balikkan. Oh gitu. Kalau boleh tahu waktu itu jaga di pos penyekatannya itu pada tanggal berapa? Mungkin hari apa? Jadi di hari kerja ya jaganya? Dari Senin. Oke, oke. Nah, Nia sebagai anggota PMI, posko medis ya. Nah, harapan Nia nih untuk situasi mudik di tahun depan itu gimana sih? Situasi mudik di tahun depan yang pasti nggak ada corona ya. Maksudnya yang ya biar kita itu nggak masalah lah keluar kota atau apapun, bertemu sanak keluarga itu gampang gitu kan, tanpa harus ada larangan-larangan. Kalau misalkan ada larangan gini kan pasti orang kan juga mikir gitu kan, mau ketemu keluarga tapi kok nggak boleh. Terus akhirnya banyak yang nekat gitu kan. Dan harapannya buat tahun depan ya semoga angka kecelakaan atau angka kejadian laka lalu lintas itu berkurang. Oke, baik. Terima kasih nih ya atas waktunya, udah meluangkan waktunya dalam sesi wawancara ini. Semoga tahun depan seperti harapannya Nia, pandemi sudah selesai, sudah berakhir, sehingga semua bisa mudik, berkumpul keluarga, dan juga semuanya bisa sehat terus gitu ya. Oke, terima kasih Nia. Wassalamualaikum. Dadah. Terima kasih. Saya akan menjelaskan wawancara yang dilakukan oleh teman saya Atiko dengan narasumber yang bernama Narita Tanjung Larasati yang bertempat tinggal di Gedangan, Sidoarjo. Tujuan narasumber yaitu mudik di kota Kediri. Jadi pada awalnya pemerintah mengumumkan bahwa mudik diperbolehkan, tetapi tidak lama kemudian pemerintah mengeluarkan keputusan melarang mudik lebaran. Narasumber pada awalnya tidak ada rencana untuk berangkat mudik karena berangkat mudik tersebut banyak sekali persyaratan atau surat-surat yang harus dipenuhi. Narasumber diharuskan mudik tepat di hari H Lebaran karena ada kabar duka dari saudaranya yang meninggal dunia. Jadi mau tidak mau narasumber dan keluarga berangkat mudik ke Kediri. Selama perjalanan narasumber menceritakan bahwa tiap ada pos Ramadan tidak ada penjagaan meskipun ada pos Ramadan di setiap pembatasan. Narasumber berharap kedepannya pemerintah harus membuat peraturan pasti dan tidak simpang siur seperti tahun ini, dan semoga pandemi segera berakhir dan mudik bisa berjalan seperti 2 tahun sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan wawancara dari teman saya Hanun dengan narasumber yang bernama Herliani Rahmaniasari atau biasanya dipanggil Nia, yang merupakan seorang mahasiswa sekaligus anggota PMI Surabaya. Pada tanggal 17 Mei, Nia ditugaskan menjadi relawan untuk turut andil dalam penjagaan posko penyekatan mudik 2021. Bagi Nia, larangan mudik ini sebenarnya baik karena dapat mengurangi angka penularan COVID-19 meskipun penerapannya masih terdapat beberapa kendala. Proses penyekatan dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI, Dishub, dan PMI. Penyekatan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan surat kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dengan nomor plat selain L dan W. Bagi Nia, selama proses di posko penyekatan, metode penyekatan dalam larangan mudik dirasa cukup efektif untuk menghalau pemudik karena ternyata banyak juga pengendara selain plat
nomor L dan W yang tidak memiliki kelengkapan surat untuk keluar masuk kota. Menurut Nia, sebagian pengendara keluar masuk Surabaya hanya untuk urusan pekerjaan, mengingat pada saat itu sebenarnya sudah masuk hari kerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu yang kami ambil adalah terkait dengan larangan mudik 2021. Lebaran tahun ini 2021, pemerintah mengambil kebijakan untuk melarang masyarakat untuk melakukan mudik lebaran. Hal itu guna untuk mencegah penularan virus corona yang masih belum selesai hingga sekarang. Tetapi diketahui masih banyak masyarakat yang melanggar aturan pemerintah di mana mereka tetap melakukan mudik lebaran. Menurut artikel liputan6.com, kami mendapatkan informasi bahwa mereka masih banyak yang melanggar aturan pemerintahan, yaitu tetap nekat untuk melakukan mudik dengan berbagai cara. Salah satunya mereka bersembunyi di truk towing untuk menghindari pengecekan dari pihak yang berwenang, yaitu kepolisian yang bertugas di setiap daerah. Nah, dapat diketahui dari isu yang tadi dijelaskan bahwa masyarakat itu masih banyak yang melanggar aturan dari pemerintah di mana mereka tetap melakukan mudik, sehingga kami mengambil isu tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Masuk dalam analisis kebutuhan, langkah-langkah analisis kebutuhan menurut Morrison ini ada 4 tahap. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengumpulan informasi, yang ketiga ada analisis data, sedangkan yang terakhir pembuatan laporan akhir. Masuk dalam tahap yang pertama yaitu perencanaan. Nah, dalam hal ini sesuai dengan isu yang kami jelaskan tadi, nah yang terlibat di sini adalah pihak pemerintahan yang bertugas dan masyarakat itu sendiri. Masuk dalam tahap kedua yaitu pengumpulan informasi. Kelompok kami mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihap yang bersangkutan. Yang pertama dengan pihak yang bertugas di pos pengecekan yaitu PMI, salah satu petugas PMI yang bertugas di sana, dan salah satu warga yang bertempat di Surabaya. Kemudian masuk tahap yang ketiga yaitu analisis data. Nah, setelah melakukan wawancara dapat kita ambil masalah, yaitu beberapa masyarakat melanggar aturan pemerintahan yaitu dengan tetap melakukan mudik lebaran 2021. Nah, indikator yang dapat kita ambil untuk menjelaskan masalah tersebut, yang pertama, masyarakat ini kurang untuk menerima informasi yang jelas dari pemerintahan mengenai larangan mudik. Nah, penyebabnya di sini yang pertama, dari pemerintahan itu penyebaran informasi kurang merata kepada masyarakat sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber kami, narasumber Nia, yang menjelaskan bahwa di pos penyekatan itu masih banyak warga yang berdebat dengan pihak yang bertugas di sana, di mana mereka itu mengaku memiliki pekerjaan di luar wilayahnya, tetapi mereka tidak memiliki tidak memiliki surat tugas. Kemudian juga dijelaskan oleh narasumber kami, yaitu narasumber dari Narita, yang menjelaskan bahwa di setiap pos pengecekan larangan mudik itu ternyata tidak ada penjagaan atau pengecekan. Kemudian indikator yang kedua yang bisa menjelaskan masalah tersebut adalah masyarakat menerima informasi lain terkait upaya lain, sehingga mereka ada dorongan untuk melakukan mudik juga karena mendapatkan informasi agar lolos dari pemeriksaan. Nah, penyebabnya di sini karena kebijakan pemerintahan
yang membingungkan masyarakat. Sesuai dengan penjelasan dari narasumber Narita yang menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan mudik, tetapi warga negara asing tetap diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dan dia juga mendengar kabar bahwa ada masyarakat yang bisa lolos mudik, ada pun juga masyarakat yang diharuskan untuk putar balik. Masuk dalam tahapan yang terakhir, yaitu laporan akhir. Nah, hal ini dalam laporan akhir ini adalah langkah terakhir dari analisis kebutuhan menurut Morrison, di mana dalam tahap ini juga dijelaskan terkait dengan tujuan, proses, dan solusi dari permasalahan. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan larangan mudik Lebaran 2021. Sedangkan prosesnya di sini bisa dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, dan diharapkan masyarakat paham akan kondisi COVID-19 yang belum usai sehingga diberlakukan larangan mudik Lebaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait mudik 2021 ini tentu tidak luput dari peran pemerintah. Lalu, apa saja sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah ini? Pemerintah sebaiknya lebih bisa mempertegas dan memperjelas lagi terkait penyampaian larangan mudik 2021 ini. Misalnya, memberi kejelasan tentang syarat apa saja yang harus dibutuhkan untuk boleh mudik, seperti adanya surat tugas, surat hasil tes rapid, atau yang lainnya. Kemudian, pemerintah juga sebaiknya lebih memperjelas lagi kapan waktu diberhentikannya peraturan ini. Hal ini ditujukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari berbagai pihak, misalnya dari pihak masyarakat yang ingin mudik atau dari petugas penyekat mudik. Yang terpenting adalah penjelasan ini harus dipastikan telah sampai di masyarakat, terutama bagi yang ingin mudik. Selanjutnya, selain diberlakukannya larangan mudik, maka hal ini harusnya diiringi oleh aksi lain, seperti adanya pelarangan WNA asing untuk masuk ke Indonesia. Karena apabila warga negara asing secara bebas masuk ke Indonesia, sedangkan warga negara Indonesianya sendiri dilarang mudik, maka hal ini akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Anda ingin mudik? Simak solusi dan tips mudik Lebaran saat pandemi sebagai berikut. Yang pertama, memastikan tubuh dalam keadaan fit, artinya tubuh dalam keadaan sehat dan tidak sedang sakit. Yang kedua, selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu memakai hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Yang ketiga, membawa dokumen penting yang dibutuhkan saat keluar kota, seperti membawa surat tugas, membawa surat hasil rapid test, membawa surat hasil tes genos, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu dengan melakukan isolasi mandiri ketika telah sampai di tempat tujuan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.